Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di pagi ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat beraktivitas kembali untuk melaksanakan kewajiban sebagai anak-anak ya, untuk senantiasa belajar dan belajar. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus 2001. Mari kita awali pembelajaran pada pagi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi untuk pembelajaran pada pagi kali ini dapat berjalan dengan lancar ya. Pak Guru berharap kalian semuanya tetap semangat ya dalam pembelajaran ini. Kalau di buku LKS suplemen tema 1 organ gerak hewan dan manusia, nanti kita akan mempelajari pembelajaran 6 ya, pembelajaran 6. Di situ ada bahasa Indonesia yang menentukan pokok pemikiran dalam teks lisan dan tulisan. Yang kedua menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dan teks dan lisan. Terus yang untuk IPA-nya tentang menjelaskan alat gerak dan fungsi hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia ya. Yang pertama pada kesempatan kali ini itu di halaman 24 ya, halaman 24. Mari berkreasi ya. Nah, di situ ada gambar orang sedang memelihara kelinci, namanya Pak apa itu? Pak Rudi. Nah, Pak Rudi. Amati gambar ya di atas, kemudian buatlah cerita. Nah, diamati dulu itu gambar. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, itu nanti kalian amati ya gambar tersebut dan ceritakan ya. Ini dengan gambar di atas, kemudian buatlah cerita. Itu sedang apa Edo ya di tempat kandang kelincinya Pak Rudi. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan. Nah, yang akan kamu kembangkan nanti di situ ya, tadi terus kemudian yang selanjutnya halaman 25. Di situ ayo membaca ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui contoh hewan termasuk Efratabrata yaitu yakni siput. Berikut contoh lain ya, contoh-contoh lain. Di situ ada gerak kupu-kupu. Nah, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukai dia terbang hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, ini pertanyaan ya, sukakah kalian? Dan nanti dijawab sendiri-sendiri. Nah, senang nggak kalian terhadap kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga
lainnya adalah sayap. Nah, organ yang sering digunakan oleh kupu-kupu adalah sayap untuk terbang ke sana kemari, untuk terlihat indah. Salah satu organ yang istimewa tadi apa? Sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Kalau cacing ya tidak bisa terbang. Terus belalang ini juga bisa, tapi hanya meloncat-loncat. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan, lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu terlihat indah warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Selanjutnya, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, kupu-kupu terbang sejauh ribuan kilometer mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhunya di bawah 30 derajat Celcius karena akan dingin. Kalau dingin kupu-kupu tidak senang. Lanjut, yaitu tadi setelah kalian membaca tentang gerak kupu-kupu, di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Kalian cari ide pokoknya. Contoh kayak di atas, kupu-kupu adalah hewan titik-titik, itu yang lucu atau menyenangkan. Itu ide pokok paragraf yang pertama. Yang kedua, kupu-kupu termasuk hewan titik-titik, apa itu di situ dibaca. Terus yang ketiga, tahukah sayap kupu-kupu? Nah, itu nanti dikerjakan di LKS, ada di halaman 26, di halaman 26 ada di situ. Untuk selanjutnya kita akan belajar gerak. Nah, itu kalau di sini Pak Guru memang scan tidak terlalu jelas, nanti kalian bisa lihat di halaman 26. Itu dibaca informasi penting gerak hewan, organ gerak hewan. Nah, di situ pergerakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Organ gerak makhluk hidup berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Misalnya kupu-kupu berbeda dengan sayap, kelinci bergerak dengan kaki, siput bergerak dengan perut. Nah, itu tadi ya. Lah, contoh-contohnya di situ ada hewan tidak bertulang, avertebrata, ada hewan berongga yaitu namanya Coelenterata. Nah, berasal dari kata kolen, yaitu berongga. Terus yang B, hewan berpori, porifera. Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu lubang kecil. Terus yang C, hewan lunak atau moluska. Nah, bacanya moluska. Tulisannya di situ moluska. Nah, moluska itu berasal dari bahasa Latin. Moluska itu lunak atau hingga molusna berarti hewan yang bertubuh lunak. Nah, terus ada yang D, cacing, itu Fremes. Nah, hewan lunak juga. Yang selanjutnya hewan berbuku-buku, arthropoda. Arthropoda ya, berbuku-buku. Yang F, hewan berduri. Nah, ini hewan berduri, bantuan kaki tabung. Nah, terus selanjutnya yang 2, hewan yang bertulang. Tadi yang tidak bertulang, yang bertulang namanya vertebrata. Ada ikan, pisces, amfibia. Terus kemudian ada reptil. Itu ada di situ seperti katak ya. Ya, betul, reptil atau reptilia, hewan sisik, menutup tumbuhan. Contoh hewan reptil adalah buaya, kadal dan ular ya, kadal dan ular reptil. Nah, kalau kalian pernah ke wisata ke Purbalingga, Purbayasa ya, di sana banyak hewan-hewan reptil. Terus selanjutnya burung, aves. Hewan aves memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Di Purbalingga juga banyak. Nah, kapan-kapan kalau sudah tidak pandemik, anak-anak bisa berwisata ke Purbayasa.